Dulu, langit Mamuju tak pernah kosong. Ia penuh doa dan kidung. Bintang-bintang adalah penunjuk arah. Dan angin adalah berita dari gunung ke laut. Pernah dengar tentang batu ini? Batu Dalle. Ia bukan batu biasa. Ia meja sidang tanpa palu. Tempat kata lebih tajam dari parang. Saya saksi zaman. Waktu Kaluku dan Bonihau nyaris berperang. Karena ladang. Garis yang tak nampak membuat kami saling benci. Tapi di sini kami duduk, kami menangis, kami memaafkan. Karena batu Dalle mengajarkan yang keras bukan harus dihantam, tapi dilembutkan. Dengar, anak muda zaman sekarang sibuk cari like, tapi tak tahu siapa tetangganya. Malu bicara mandar, malu pakai sarung, malu bawa lumpur. Batu ini tak bisa bikin tren di TikTok, tapi bukan berarti ia tak penting. Kita harus bawa Dalle ke dunia mereka. Lewat lensa, layar, dan kata digital. Malam ini, kami kembali berkumpul. Dengan Toma Kakak, Daeng Tiara, dan Jago. Di depan batu Dalle. Untuk merenungkan sejarah para leluhur dan makna batu. Konflik antar kampung di masa lalu, solidaritas yang mulai memudar, serta kegelisahan akan generasi yang kehilangan identitas. Saya Mira, lahir dari dua arah. Ayahku dari pesisir, ibuku dari pegunungan. Dua dunia, dua logat, tapi saya tidak pecah. Karena Indonesia adalah tentang keberagaman, bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Air turun dari gunung, mengalir ke sungai, lalu bermuara ke laut. Begitulah kita, asal boleh beda, tapi muara kita sama. Tanah Malakbi, Indonesia. Tomalabiku, batu ini tak bisa bicara, tapi kita bisa bicara untuknya. Di panggung, di layar, di kelas, di rumah-rumah yang nyaris lupa. Kita tidak akan diam. Karena Indonesia dibangun bukan hanya oleh mereka yang bersuara keras, tapi oleh mereka yang mau mendengarkan. Batu Dalle akan tetap di sini. Menjadi saksi bagi generasi yang datang. Tapi sekarang, suaranya ada pada kalian. Kami adalah satu. Kami adalah Indonesia. Aku ingin tumbuh, tapi tak ingin lupa dari mana aku bertunas. Batu ini adalah akar yang kelihatan. Jangan cabut ia demi modernitas. Kami dulu belajar dari cerita, dari bisik angin, dari getar tangan ibu. Dan sekarang kita harus tuliskan lagi. Agar tak semua hanya bertahan di dada.
Tulislah, tapi jangan lupakan rasa. Karena ilmu tanpa rasa hanya membuat hampa. Aku pernah dengar cerita tentang seorang anak yang dirawat di rumah sakit. Dengan suara ombak diputar lewat rekaman. Karena rindunya pada laut lebih besar dari lukanya. Suara tanah, suara leluhur, kadang lebih menyembuhkan dari obat-obatan asing. Teknologi harus jadi jembatan, bukan penghapus. Rekam dan dikirimkan suara batu dalai pada yang jauh. Agar mereka tetap pulang. Walau lewat mimpi. Perahu-perahu tua sekarang tinggal hiasan di hotel. Padahal dulu ini nyawa keluarga. Kita harus belajar. Warisan bukan untuk dipajang, tapi untuk dijalankan kembali. Kalau kamu bilang sambiang kamai, banyak yang bingung. Tapi dulu, satu kalimat itu bisa menghentikan marah. Bahasa kita bukan sekedar kata, itu denyut hati Banua. Setiap kata mantra yang hilang adalah satu helai nafas sejarah yang padam. Ayo hidupkan kembali. Bicara, walau satu kata setiap hari. Saya masih simpan satu lipat sabit. Di lipatan itu ada kisah nenek saya, ibu saya, dan saya. Kalau kita tak teruskan menjahit kisah, kain ini akan robek di masa depan. Mari kita tenun ulang dengan benang yang kuat. Dari cinta dan sadar. Saat listrik padam, aku lihat langit lebih terang. Bintang-bintang bersuara lebih nyaring. Kadang gelap perlu ada agar kita bisa melihat cahaya yang sesungguhnya. Dan tradisi seperti bintang-bintang itu tidak padam. Hanya tertutup lampu-lampu kota. Biarkan batu dalek menjadi lampion kita. Menuntun di malam yang bingung. Kami dulu bercerita sebelum tidur. Tentang binatang, bintang, dan Banua. Tapi sekarang kita tidur ditemani video. Tapi cerita kita lupa dibagikan. Ayo hidupkan kembali dongeng dan tutur. Karena bangsa yang tak bercerita tak tahu siapa dirinya. Kuburan-kuburan tua mulai digusur. Katanya demi pembangunan. Tapi bukankah di situ tulang para penjaga Banua? Jika kita gali makam, gali juga hormat, bukan hanya tanah. Kita akan didengar oleh masa depan. Batu dalek adalah guru yang tak bersuara, tapi selalu didengar bagi yang mau membuka hati. Setiap senja saya lihat nenek berdoa. Bukan dengan suara, tapi dengan tenang dan tangan terbuka. Doa bukan hanya kata, ia adalah harapan yang tak ingin mati. Kalau kita berhenti berharap, kita berhenti hidup. Ya Tuhan, berikan kami petunjuk-Mu agar kami tetap dapat
memperkuat persatuan dan kebersamaan meski kami berbeda. Perjuangan anak negeri belum selesai. Teguhkanlah tekad kami untuk membangun negeri ini dan jadikan Batu Dalle sebagai jembatan persatuan bangsa kami. Amin. Begitulah kami menghabiskan waktu bersama, mengabadikan pesan dan bertukar cerita di depan Batu Dalle. Zaman sudah berubah, teknologi semakin canggih, tapi yang menjadi tempat pulang tak akan pernah berubah. Di sini, rumah kita. Mari pegang yang tak berubah. Nilai, warisan, kesadaran. Kini Dalle bicara lewat kita. Lewat tangan yang menulis, lewat mulut yang menyuarakan, lewat hati yang setia mengingat. Kami bukan hanya penonton sejarah, kami adalah pewaris suara. Kami adalah suara dari Batu Dalle.